Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan melengkapi tugas UAS. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hukum pernikahan, lalu syarat dan rukun pernikahan, macam-macam talak dan cara rujuknya. Lalu bagaimana membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menyikapi pernikahan tanpa restu kedua orang tua dengan mengatasnamakan cinta. Lalu banyak yang bercerai dalam masa-masa pandemi. Lalu pendapat poligami menurut saya dan cara menyikapinya. Dan yang terakhir, makanan dan minuman yang halal dan haram dalam agama Islam. Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Pernikahan dalam Islam. Yang pertama, wajib. Hukum pernikahan bisa menjadi wajib jika dirinya merasa mampu. Dirinya mampu lahir dan batin menafkahi pasangannya dan mencegah untuk berbuat zina. Lalu sunnah. Menikah bisa menjadi sunnah apabila ingin sekali memiliki anak, namun dirinya tidak mampu untuk menahan untuk berzina. Yang ketiga, makruh. Hukum nikah bisa menjadi makruh apabila akan menikah tapi tidak berniat memiliki anak dan dirinya mampu menahan diri dari perbuatan zina. Lalu mubah. Hukum nikah bisa menjadi mubah apa dirinya sudah mampu tapi menunda-nunda untuk menikah. Jadi dirinya sudah mampu nih lahir dan batin, namun ditunda-tunda untuk menikah. Lalu yang terakhir, haram. Hukum nikah bisa menjadi haram jika menikah dengan niat untuk menzalimi pasangannya atau menikahi mahramnya. Poin kedua yakni syarat dan rukun dalam pernikahan. Syarat pertama yakni beragama Islam, bukan mahramnya, ada wali nikahnya, dan tidak sedang melaksanakan haji, dan terakhir bukan paksaan. Lalu rukunnya yang penting ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuan. Ada walinya, 2 orang laki-laki dewasa sebagai saksi. Lalu yang terakhir ijab kabul. Poin ketiga yakni macam-macam talak dan cara rujuk. Macam-macam talak dibagi ke dalam beberapa klasifikasi. Hal ini ditunjukkan dari berbagai macam sudut, seperti jumlah talak, boleh tidaknya rujuk, keadaan istri, dari segi penyampaian, serta dari segi langsung atau tidaknya suami menjatuhkan talak. Talak dibagi menjadi 3. Talak 1. Talak 1 adalah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan hanya dengan 1 talak. Lalu talak 2. Talak 2 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kalinya atau untuk yang pertama kalinya, seperti dengan 2 talak sekaligus. Contohnya, aku talak kamu dengan talak 2. Lalu talak 3. Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya atau untuk yang pertama kalinya, tetapi langsung talak 3. Contohnya, suami berkata, aku talak kamu dengan talak 3. Macam-macam talak yang kedua yaitu ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata yang digunakan. Talak jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, talak sarih. Talak sarih adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas maknanya untuk menceraikan, seperti saya menceraikan kamu atau kamu telah haram bagiku. Talak jenis ini berarti pasangan tersebut sudah sah bercerai menurut Islam. Yang kedua, talak kinayah. Sedangkan talak kinayah diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas maknanya, seperti aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Maka untuk menetapkan apakah itu sudah sah atau belum, harus dikembalikan kepada niat dan tujuan suami. Apabila dia memang berniat untuk menceraikan, maka mereka sudah sah bercerai. Namun apabila suami tidak berniat untuk menceraikan, maka mereka belum bercerai.
Lalu macam-macam talak yang selanjutnya yaitu ditinjau dari boleh tidaknya rujuk. Talak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang boleh untuk rujuk kembali saat istri masih sedang dalam masa iddah. Namun, apabila istri sudah di luar masa iddah, rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Pada talak raj'i, suami hanya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak 1 dan 2. Untuk yang ketiganya, talaknya akan menjadi talak bain. Yang kedua, talak bain. Talak bain dibagi menjadi dua, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain kubro adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan istri pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Poin selanjutnya yakni bagaimana cara membuat keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Siapa sih yang gak mau gitu punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Pasti semua insan ingin menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada hal-hal yang harus diketahui ketika ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, memiliki pasangan dengan kriteria kita. Yang kedua, memenuhi syarat utama dalam sebuah rumah tangga. Yang ketiga, memelihara saling memahami. Yang keempat, landasi rumah tangga Anda dengan agama. Yang kelima, mengisi rumah tangga Anda dengan kasih dan sayang. Yang keenam, tidak lupa bersyukur. Yang ketujuh, menjelaskan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Yang kedelapan, saling menghargai satu sama lain. Yang kesembilan, menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang kesepuluh, memelihara kepercayaannya. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selamat mencoba. Lalu poin selanjutnya yakni menyikapi pernikahan tanpa restu kedua orang tua dan mengatasnamakan cinta. Kalau menurut diri saya sendiri ya, menyikapi pernikahan tanpa restu kedua orang tua ya nggak ada faedahnya juga. Karena bagaimanapun kedua orang tua adalah sosok yang membesarkan kita dari kecil, khususnya ibu yang melahirkannya. Masa kita nggak mau minta restu dari mereka sih? Asa ada yang kurang dalam pernikahan kalau misalkan itu. Apalagi dengan alasan mengatasnamakan cinta. Ya sungguhnya cinta itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita menikah, kita mencintai pasangan kita itu sebagai pelantara kita mencintai yang Maha Kuasa. Gitu. Poin selanjutnya, akhir-akhir ini kita melihat fenomena efek pandemi. Banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Jelaskan bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana cara menyikapinya. Tingginya angka perceraian dan perselingkuhan di masa pandemi ini, mengapa bisa terjadi ya? Jelaskan. Ketika kita menikah, bukan hanya sekedar sah, sudah. Ketika kita sudah sah, itu adalah langkah pertama kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menikah, jangan hanya semata-mata mencintai saja. Kan dari yang sebelumnya juga, kita menikahi pasangan dengan tujuan ingin memiliki ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bisa terjadi perceraian dan perselingkuhan? Karena mereka belum siap aja. Belum siap menerima cobaan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Lalu bagaimana menyikapinya? Cara menyikapinya yakni dengan sabar, terus berusaha, tawakal. Lalu ketika kita sudah berusaha dan sabar, kita berdoa kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Selanjutnya, pendapat poligami dan bagaimana cara menyikapinya. Kalau menurut saya ya, poligami adalah sesuatu hal yang wajar.
Kalau misalkan suami meminta untuk poligami, berarti dirinya sudah sanggup lahir batin menafkahi secara adil kedua istri. Seharusnya sebagai istri, kalian harus menerima dengan lapang dada ya, walaupun berat juga. Karena apa? Ketika suami menginginkan poligami, itu adalah suatu tiket para wanita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Menyikapi poligami, untuk laki-laki menyikapi poligami ketika dirinya mampu, ketika dirinya sanggup menafkahi secara adil, fine-fine aja. Tapi kalau untuk perempuan menyikapi poligami itu dengan lapang dada dan menerima, harusnya menerima. Tapi ya itu gimana kalian sebagai perempuan. Lalu masuk ke dalam poin terakhir. Poin terakhir yakni silahkan Anda jelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam agama Islam. Makanan dan minuman yang halal dan haram itu dilihat bukan dari hanya cara penyembelihan ataupun apa, tapi cara pendapatannya juga. Ketika kita mendapatkan minuman atau makanan dari cara mencuri, itu udah pasti haram hukumnya. Makanan yang haram itu makanan yang didapat dengan cara yang kurang halal juga. Lalu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya haram. Lalu makanan seperti hewan babi, anjing itu haram, dan hewan-hewan yang bertaring. Lalu yang hidup di dua alam itu haram. Lalu minuman yang haram adalah minuman yang memabukkan seperti khamr gitu. Sedangkan yang halal ya seperti yang kita minum biasa, air putih yang ada cap halalnya. Cukup sekian tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.